adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di acara sekolah Minggu hari ini dari Gereja Baptis Pertama Bandung. Halo juga untuk kakak-kakak kelas Pratama dan Madya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau segera mulai sekolah minggu kita. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Ya, kita mau kembali memuji Tuhan dengan pujian selanjutnya. Di dalam dunia hanya ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau fokus untuk berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami kembali dengan keadaan yang sehat. Dan kami juga bersyukur bisa bersukacita bersama-sama melalui sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan kami
kemampuan untuk boleh mengerti nanti saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh bersuka cita sepanjang mengikuti sekolah minggu ini, bahkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami, karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita juga mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan saat ini melalui persembahan kita. Adik-adik bisa meminta pertolongan orang tua untuk scan QR code yang ada di layar, ataupun bisa juga kalian transfer ke nomor rekening yang sudah tertera juga di layar ini. Nah, sambil kita memberikan persembahan atau menyiapkan handphone kita mau memuji Tuhan lagi ya. Yuk mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Ya adik-adik, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah gak sabar nih mau denger cerita hari ini? Kalian boleh mempersiapkan Alkitabnya kalau ada yang belum siap-siap ya. Nah, kita juga mau mempersiapkan hati kita sebelumnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia
selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Oke adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita masih melanjutkan cerita kisah perjalanan Paulus yang pertama. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita perjalanan Paulus yang ada di Antioquia di Pisidia. Sekarang kisah perjalanan Paulus bersama dengan temannya ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Mereka menceritakan tentang Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami yang lelap, sehingga hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah minggu dari rumah. Tuhan yang memberikan mereka konsentrasi agar boleh mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Berdoa Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai ke 52. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai ke 52 dan Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Kamerlin ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai 52 dan Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Wow, lumayan panjang nih adik-adik, tapi nggak apa-apa. Adik-adik boleh ikutin ya di rumah dengan membaca Alkitabnya. Kamerlin akan memimpin adik-adik membaca firman Tuhan hari ini. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Oh, ini waktu Paulus dan Barnabas masih di Antioquia Pisidia ya. Kemudian ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Sekarang kita lanjut ke Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya.
Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa dan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Kedua rasul itu yang dimaksud adalah Paulus dan Barnabas ya. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sebelum kita melanjutkan, mari kita melihat peta perjalanan Paulus yang pertama. Pertama-tama Paulus itu berangkat dari kota Antiokhia di Syria. Ya, kota Antiokhia di Syria. Kemudian Paulus pergi ke Seleukia. Kemudian menyeberang ke Pulau Siprus. Ya, Pulau Siprus pertama-tama Paulus mengabarkan Injil di kota Salamis. Kemudian lanjut ke Pafos. Nah, kira-kira masih ingat cerita di Pafos itu, di mana Paulus bertemu dengan seorang
tukang sihir ya yang berusaha menghalangi Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan Injil. Kemudian mereka ke kota Perga sampai ke kota Antioquia Pisidia. Nah, sekarang perjalanan Paulus, di perjalanan yang pertama mereka mengunjungi kota Ikonium, Listra, dan Derbe sebelum mereka kembali ke Antioquia. Nanti di pasal 14 selanjutnya kita akan melihat bagaimana kisah perjalanan Paulus di perjalanan yang pertama, mengakhiri perjalanan yang pertamanya ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari cerita hari ini. Kalau kita baca sekali lagi ya, nanti adik-adik boleh baca sekali lagi ya kisah perjalanan Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil di kota Ikonium, Listra, dan Derbe. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, tidak mudah menyerah. Paulus dan Barnabas ini mereka tidak pantang menyerah. Setiap kota yang mereka datangi atau tempat yang mereka datangi untuk memberitakan Injil, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Ada yang harus dihalang-halangi oleh tukang sihir, ada orang yang tidak suka mereka, ada orang yang berusaha menguji mereka. Coba deh kalian tanya sama Paulus, kira-kira apa sih yang mereka mau sampaikan kepada kita? Nah, kayak diuji coba gitu. Nah, sampai hari ini kita melihat lagi bahwa ternyata perjalanan Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil ini tidaklah mudah. Ketika mereka sampai di Antioquia Pisidia pun ternyata banyak orang yang iri hati. Banyak orang iri hati kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah, tetapi selanjutnya sesudah mereka mengabarkan Injil di Antioquia Pisidia, mereka tetap berani untuk memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangannya, ada orang yang tidak suka, ada orang yang iri hati, ada orang yang berusaha supaya Paulus dan Barnabas itu dihukum, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk memberitakan Injil. Jadi mereka tidak mudah menyerah. Kalau misalnya Paulus dan Barnabas menyerah ketika menghadapi masalah, ya mungkin mereka sudah kembali lagi ke Yerusalem seperti dengan Yohanes Markus kemarin ya, gitu ya, tidak melanjutkan perjalanan bersama dengan Paulus dan Barnabas. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah tetap berani karena melakukan yang benar. Kita harus berani karena apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Memberitakan Injil itu adalah hal yang benar, hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Amanat agung Tuhan dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3 kita baca sama-sama. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Di sini artinya di Ikonium ya. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mereka itu berani ya, tantangan apapun mereka bisa hadapi, mereka bisa lewati. Kalau ada orang yang tidak suka, ya udah tinggalin aja. Yang penting mereka sudah menyampaikan, oh ini loh yang diinginkan Tuhan tuh, ini loh kalian harus mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat. Kalau ada orang yang tidak suka, ya udah nggak apa-apa ya, tetapi tidak menghentikan mereka untuk memberitakan Injil. Mereka terus berani karena apa yang mereka lakukan itu mereka tahu bahwa mereka melakukan yang benar ya. Nah, terus yang ketiga, hal yang ketiga adalah fokus bahwa yang dilayani adalah Kristus. Fokus bahwa Kristuslah yang paling utama di dalam hidup kita. Sama seperti Paulus dan Barnabas. Ketika mereka menyampaikan kabar baik, kabar tentang keselamatan, ayat 8 ya, ketika mereka di Listra, ada seseorang yang lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Wah, adik-adik bisa bayangin gak ya? Ada seorang yang lumpuh dari lahirnya, sampai orang-orang di sekitarnya pun belum pernah melihat dia berjalan. Tetapi ketika
orang itu mendengar Paulus dan Barnabas menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan, orang ini dikatakan bahwa dia beriman, ya. Dia memiliki iman yang kuat. Dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Dan akhirnya kuasa Tuhan dinyatakan lagi di situ, ya. Orang itu menjadi sembuh kembali. Ya, dikatakan bahwa Paulus menatap dia dan melihat, wah, ternyata orang ini beriman kan dan dapat disembuhkan. Sampai akhirnya Paulus teriak kepada orang itu, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu seketika itu juga bisa melonjak dan sembuh. Kakinya yang tadinya lemah menjadi kuat. Dia bisa berjalan, dia bisa melonjak, mungkin dia bisa menari-nari. Kalau saya membayangin kayaknya dia tuh senang banget, ya. Lu bayangkan ya, adik-adik, dari kecil dia belum pernah berjalan. Orang-orang yang di sekitarnya itu sampai akhirnya mengira bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah dewa, ya. Sampai Barnabas itu disebut sebagai Zeus dan Paulus disebut sebagai Hermes, karena orang-orang di situ tuh kayak percaya akan dewa Zeus dan dewa Hermes. Sampai mereka mengira bahwa inilah utusan dewa Zeus dan dewa Hermes, yuk kita harus mempersembahkan korban. Nah, disinilah Paulus dan Barnabas tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bilang, oh iya dong, gara-gara kami nih orang ini bisa sembuh. Oh iya dong, gara-gara kami nih mujizat ini ada. Tetapi mereka tetap rendah hati, ya, karena mereka fokus bahwa yang mereka layani itu adalah bukan manusia. Mereka melayani Tuhan, mereka melayani Kristus. Sampai di ayat 14 sampai 17 di situ Barnabas dan Paulus sampai mengoyakkan pakaian mereka. Kayak gimana ya? Aduh, gemes gitu ya. Ya, sampai mereka bilang, "Hei, kamu sekalian, kenapa kalian ngasih kami korban? Kalian kasih kami persembahan. Kami tidak butuh barang-barang itu. Kami ini manusia biasa. Kami sama seperti kalian, manusia biasa. Ya, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Kami datang ke sini itu bukan karena kami hebat, tidak, tetapi ada kabar baik, kabar keselamatan yang kalian harus dengarkan." Ya, dikatakan bahwa supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sampai akhirnya, sampai ke bawahnya itu Paulus cerita lagi nih tentang Tuhan. Ini loh, Tuhan itu maha kuasa. Bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi dan semua isinya, memberikan menurunkan hujan dari langit, memberikan musim-musim yang subur bagi kamu, memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ini yang harus kalian tahu. Jadi persembahkanlah korban kepada Tuhan. Ya, Paulus dan Barnabas tuh mau mengingatkan orang-orang di Listra dan Derbe itu bahwa Tuhanlah yang harus kalian sembah. Nah, adik-adik, ini yang harus kita pelajari dari Rasul Paulus dan Barnabas. Walaupun sesudahnya itu ada aja orang yang tidak suka. Dikatakan bahwa sesudah mereka menyampaikan itu, mereka udah gemes banget ya sama orang-orang Listra, ya. Sampai ada juga orang yang berusaha membunuh dia, berusaha membunuh Paulus dan Barnabas dan melempari Paulus dengan batu sampai menyeretnya keluar kota. Kayaknya waktu dilempari batu itu Paulus tuh sampai pingsan, ya, sampai diseret keluar kota karena orang-orang tuh mengira bahwa Paulus sudah mati, ya. Padahal kayaknya dia cuma pingsan, ya, cuma pingsan. Sampai dikatakan bahwa akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Dan keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Wow, setiap tempat dalam kisah perjalanan penginjilan, pemberitaan Injil Paulus dan Barnabas banyak tantangannya. Ada harga mati yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah takut. Aduh, aku minder, aku gak mau bergaul dengan
teman-teman aku di sekitar rumah. Aku kan orang Kristen, nanti nggak ada yang mau temenan sama aku. Jangan sedih adik-adik. Ketika kita melakukan yang benar, ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu benar, nggak usah takut, berani sama seperti Paulus dan Barnabas. Terus jangan mudah menyerah. Ya, aduh, aku nggak mau nanti aku dijauhin sama teman-teman aku. Aku nggak mau kalau hari Minggu aku nggak mau sekolah Minggu karena teman-teman aku tuh ngajakin aku bermain. Nanti kalau aku nggak ikut bermain sama mereka, nanti aku dijauhin sama mereka. No, tetapi yuk mari kita menjadi saksi bagi mereka. Kita anak-anak Tuhan, kita wajib menampakkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau hari Minggu, sekolah Minggu dulu, kebaktian dulu. Sesudah itu baru boleh bermain. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Sebagai judul kita tentang harga mati, ya. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Mengikut Tuhan itu banyak sekali tantangannya. Sama seperti Paulus dan Barnabas ya, menghadapi banyak tantangan. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka tetap berani karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka tahu bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Kemudian yang terakhir adalah kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena yang kita layani, yang kita muliakan adalah Tuhan. Sebagai ayat hafalan kita hari ini, coba adik-adik buka Alkitabnya di 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi ya adik-adik, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetap sabar, tetap semangat, tetap berani. Karena yang kita layani itu adalah Tuhan. Jangan mudah menyerah, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang Tuhan, menceritakan tentang Tuhan itu adalah harga mati. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oke adik-adik, tetap semangat untuk terus mengikut Tuhan. Jangan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang membawa pengaruh buruk kepada kita. Tetapi mari kita menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini kembali lagi kami diingatkan untuk terus mengikut Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kami hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kami berani, bersama dengan Tuhan kami tidak mudah menyerah melakukan pemberitaan Injil. Kami mau menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rasul 13 ayat 28 sampai 29. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakanlah kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh
dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi sekarang hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah semua orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitahukan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Ya adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Semoga kalian semua bersukacita dan diberkati melalui puji-pujian dan cerita firman Tuhan hari ini. Dan semoga firman Tuhan tetap bertumbuh di hati kita ya.
Dan adik-adik jangan lupa juga setiap hari tetap menyaksikan Impact Kids bersama-sama orang tua juga ya, atau adik kakak kalian, supaya kita tetap disegarkan melalui firman Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap setia di sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.